mahasiswa biasa di Hankook University of Foreign Studies. Tapi sekarang lagi kerja sebagai penerjemah lisan di Cheongkwanjang Red Sparks. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja geng. Okey lah, sebelum As mula, seperti biasa As nak mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan perlindungan ke atas mereka dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Gen 62. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okay, kali ini kita nak melihat mantap dan bangga katanya Millennial Korsel kompak pilih bahasa Indonesia, dan mereka juga rela jadi penterjemah orang Indonesia. Wah, keren banget nih ceritanya. Ayo kita cari tahu. Jom ikut As react. Yuk. Oke, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Indonesia. Tapi ayah aku kurang tahu tentang Indonesia. Tapi dia bilang bahasa Indonesia sangat mudah dibandingkan bahasa lain. Karena cinta NKRI, mereka pilih jurusan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Sebelum bahasa Indonesia diumumkan sebagai bahasa resmi di UNESCO, tampaknya minat orang Korea terhadap bahasa Indonesia sudah cukup besar. Dibukanya mata kuliah bahasa Indonesia bagi penutur asing di Hankook University Foreign Studies menandai era baru diplomasi bahasa serta budaya Indonesia ke Korea Selatan. Kelas BIPA dirancang khusus oleh Atase Pendidikan Pertama di KBRI Februari 2021, Dr. Gogot Suharwoto. Dengan adanya pengaruh hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan, bahasa Indonesia menjadi populer di Korea Selatan. Banyak warga Korea Selatan saat ini telah mampu berbahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, tetapi karena mereka juga pernah menjadi mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia, maupun kuliah di Hankook University di Korea Selatan. Lumayan kencang daripada bahasa lain. Bahasa lain. Jadi beruntung ya kita bisa jadi anak jurusan bahasa Indonesia dan Malaysia. Harus bersyukur. Berikut ada wajah-wajah yang tak asing lagi, mereka pernah memilih jurusan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Nona Rosa. Nona Rosa. Bahasa Indonesianya fasih banget. Cak dengerin nih. Saya baru beli chicken, ada dua. Oni udah juga? Udah, sekarang mau cumi yuk. Cumi, ayo. Ada baju-baju Koreanya kan? Nona Rosa berbicara bahasa Indonesia, gak nyangka ia adalah orang Korea. Ya, Nona Rosa memiliki nama asli yaitu Jin yang berasal dari Jeju, Korea Selatan. Ia merupakan vlogger asal Korea yang cinta Indonesia. Saking cintanya dengan Indonesia, di kanal YouTube-nya kerap mengunggah video tentang Indonesia, wisata, kuliner, lagu, pertukaran budaya, bahkan tutorial belajar bahasa Korea. Uniknya lagi, vlogger cantik ini mengambil kuliah jurusan bahasa Indonesia di Korea. Ia pertama kali mengunjungi Indonesia pada saat berusia 6 tahun. Saat itu ia datang bersama keluarganya berlibur ke Pulau Bali. Nona Rosa juga pernah tinggal di Yogyakarta selama setahun dan menikah pada Februari 2022. Dengan pengalaman bahasa Indonesia, ia menemukan pasangan dan tinggal di sini. Han Yura. Cantik orangnya. 2021년 9월 7일은 푸른 하늘을 위한 YouTuber yang dikenal sebagai Oni Cetar ini 100% asli orang Korea Selatan. Namun ia sudah menetap di Indonesia sejak kelas 1 SMP untuk mengikuti tantenya yang telah lebih dulu pindah ke Bali. Jadi tak heran jika kini ia dikenal sebagai YouTuber Korea yang sangat fasih dalam berbahasa Indonesia. Saat pertama kali masuk ke SMP di Bali, Han Yura mengaku sempat dikucilkan karena ia satu-satunya orang asing di sekolah tersebut dan belum bisa berbahasa Indonesia. Meskipun sempat stres berat, ia berusaha keras untuk membaur dengan teman-temannya dan selalu membawa kamus kemanapun ia pergi. Setelah lulus dari SMA Taman Rama Bali, ia melanjutkan studinya di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan.
Ia bahkan pernah terpilih sebagai Miss UPH 2011 loh. Han Yura memiliki bakat sebagai entertainer dan mampu mengenalkan K-pop kepada semua kalangan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nama Han Yura mulai dikenal sejak ia tampil dalam video Last Day Production yang berjudul Cewek Cantik vs Cewek Jelek. Popularitasnya semakin melambung sejak ia terlibat dalam sitkom kelas internasional di Net TV. Dalam sitkom tersebut, Han Yura mengungkapkan alasannya belajar bahasa Indonesia di Korea karena awalnya ia kangen liburan ke Pulau Dewata. Yunso. Dulu aku mahasiswa biasa di Hankook University of Foreign Studies. Tapi sekarang lagi kerja sebagai penerjemah lisan di Jeongkwanjang Red Sparks. Luar biasa. Sosok Kim Yun-sol alias Solmangat sempat ya. viral dan profilnya diincar netizen Volimania Indonesia saat ia menjadi penerjemah Megawati Hangestri bergabung di Red Spark. Gadis berlesung pipi ini merupakan wanita asal Korea Selatan yang mampu berbicara dengan bahasa Indonesia. Dia merupakan seorang mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia di Hankook University of Foreign Studies. Sebelum direkrut menjadi penerjemah di Red Spark, Yun-sol menjalani aktivitasnya sebagai konten kreator. Nama Solmangat merupakan kombinasi dari kata Sol yang merupakan nama panggilannya dan semangat. Solmangat kerap mengunggah konten yang berkaitan dengan Indonesia seperti kuliner, sarana transportasi, lokasi wisata, dan lain-lain. Sebelum direkrut menjadi penerjemah di Red Spark, Kim Yun-sol sempat mendampingi beberapa pemain Indonesia yang mengikuti tryout dari KOFO pada Mei 2023 lalu. Selain Megawati Hangestri, beberapa pemain lainnya seperti Dimas Saputra dan Randy Tamamilang juga turut didampinginya. Wah. Dia juga merupakan penerjemah untuk Giovanna Milana alias Kia asal Amerika Serikat. Ya, kalau hari pertandingan kita... Selama menjadi penerjemah di Red Spark, Kim Yun-sol sangat sibuk sehingga jarang untuk membuat konten. Sebagai seorang penerjemah untuk Megawati Hangestri maupun Gia, ada beberapa job description yang menjadi tanggung jawab Kim Yun-sol. Dia menjadi perantara komunikasi untuk kedua pemain tersebut saat pelatih memberikan arahan, baik saat berlatih maupun saat bertanding. Selain itu, dia juga turut mendampingi ketika salah satu pemegang hak siar Liga Voli Korea maupun awak media lainnya di Korea Selatan. Dengan bantuan komunikasi dari Kim Yun-sol ini, nama Megawati Hangestri semakin dikenal masyarakat Korea Selatan dan Indonesia. Tuk, 안녕하세요. Halo teman-teman. Annyeonghaseyo. Aku Yuna. Mereka menjadi YouTuber yang sangat dikenali oleh masyarakat Indonesia. Yuna Nuna. Yuna Nuna, siapa yang kenal nih Yuna Nuna? Bukan hanya belajar bahasa doang, kita belajar tentang sejarah. Yuna mengenal bahasa Indonesia ketika masuk kuliah di Hankook University of Foreign Studies. Ketika Yuna masuk ke jurusan bahasa Indonesia di Korea, terdapat persaingan. 100 mahasiswa Korea yang mendaftar ke jurusan bahasa Indonesia, tetapi hanya 10 orang yang terpilih. Yuna sendiri merupakan salah satu yang terpilih. Jadi waktu itu aku pengen nangis, nggak mau masuk gitu. Tapi ya gimana lagi kan. Bahasa Melayu Indonesia masuk di Fakultas Bahasa dan Budaya Asia. Di antara teman-temannya yang memilih jurusan Bahasa Indonesia, beberapa di antaranya tinggal lama di Indonesia sejak kecil. Hal ini memungkinkan orang Korea untuk lebih mendalami bahasa Indonesia. Makanan Indonesia yang mirip dengan bibimbap. Memang kelihatan mirip. Iya, mirip banget. Ada ini kan. Setelah lulus, orang Korea memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pilihannya. Namun beberapa perusahaan Korea memberikan nilai bonus bagi kandidat yang mampu berbahasa Indonesia. Selain Yuna, Tom dan Micho juga kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Tom menyebutkan bahwa jurusan Bahasa Indonesia sudah mulai populer di Korea sejak tahun 2013. Tom sendiri lahir dan tinggal di Indonesia selama 20 tahun. Ambil jurusan Melayu Indonesia itu biar gue lebih pintar untuk translate atau untuk kolaborasi Korea dan Indonesia. Di Korea pun selalu cari teman-teman Indonesia sih. Nggak tahu kenapa kayak nyaman aja kalau sama orang Indonesia. Iya nggak sih? Iya, sama. Nah, tadi kita saksikan bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi pilihan ramai orang ataupun
student-student atau pelajar-pelajar yang memilih untuk belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua mereka lah. Dan saya rasa ini adalah satu pemandangan ataupun keadaan yang sangat positif buat bahasa Indonesia itu sendiri, kerana udah banyak sekali diterima oleh pelajar-pelajar di Korea Selatan dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana pertukaran budaya ini sangat bagus buat kedua-dua negaranya, dan banyak sekali YouTuber-YouTuber daripada Korea Selatan yang bisa dan pintar sekali berbahasa Indonesia. Dan ternyata kita lihat tadi malahan ada yang jadi penterjemah untuk orang Indonesia juga yang berada di Korea, yang bekerja di Korea, khususnya di Red Spark contohnya, yaitu Megawati yang menjadi penterjemah buat orang Indonesia, ataupun dalam Red Spark itu ada Megawati kan. Dan kita melihat bagaimana besarnya bahasa Indonesia itu sudah masuk ke Korea Selatan dan menarik minat ramai sekali orang-orang Korea Selatan, khususnya para pelajar-pelajar universitas di Hankook khususnya, yang begitu tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Katanya tadi daripada 100 orang yang memohon, cuma 10 aja yang diterima masuk ke kelas bahasa Indonesia. Ternyata ramai sekali yang mahu berminat untuk belajar bahasa Indonesia, tapi kekosongannya cuma 10 gitu, nggak boleh ambil terlalu ramai. Dan itu adalah satu perkembangan yang sangat bagus untuk bangga ya jadi bahasa yang digemari oleh warga negara lain. Itu adalah sesuatu yang sangat memberikan impact yang bagus buat bahasa Indonesia. Mungkin menjadi bahasa internasional selepas ini, siapa tahu kan. Oke, ya bagus aja untuk us, dan kabar ini membuatkan orang Indonesia pastinya merasa bangga kerana bahasa Indonesia sudah mulai diterima bukan hanya di Korea Selatan, malahan di setiap belahan dunia gitu kan. Dan kita doakan yang baik-baik aja, dan ya sampai ketemu lagi kita insya Allah di lain video. Jaga diri, dadah.